Adapun ruku' dan sujud, maka semestinya bahwa engkau memperbaharui ketika ruku dan sujud itu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena di waktu kita membaca surah sesudah Al-Fatihah itu hati kita berjalan sebagaimana jalannya surah itu. Mungkin surah yang kita baca itu ada mengingat tentang rahmat Allah. Mungkin surah yang kita baca itu berbicara tentang surga. Mungkin surah yang kita baca itu berbicara tentang orang-orang kafir. Nah, selesai kita baca surah, kita ruku'. Nah, waktu ruku' itu kita kembali mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ditandai dengan berbungkuknya tubuh kita. Itu isyarat bahwa kita mengagungkan yang maha agung, yang maha besar. Wa tarfa'u yadayka mustajiran bi'afwillahi azza wa jalla min iqabih, dan engkau mengangkat dua tangan hal keadaan berlindung dengan kemaafan Allah azza wa jalla daripada siksanya. Nah, kan kita hendak ruku, nah kita disunatkan mengangkat tangan. Lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar. Nah, ruku. Jadi mengangkat tangan itu adalah isyarat bahwa kita berlindung daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa tasta'nifa lahu dhullan wa tawadu'an bi ruku'ika, kemudian engkau memulai lagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan kehinaan dan tawadu dengan ruku engkau itu. Jadi ruku kita itu adalah tanda bahwa kita hina dan kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tajtahida fi tarqiqi qalbika wa tajdidi khushu'ika wa tastash'ira dhalika wa izza maulaka wa tida'aka wa uluwa rabbik, dan engkau bersungguh-sungguh pada melembutkan hati engkau pada waktu ruku itu, memperbaharui khusyuk engkau dan merasakan akan yang demikian itu di waktu ruku itu, dan kemuliaan Tuhan engkau dan rendahnya engkau dan tingginya Tuhan engkau itu. Wa tasta'ina ala taqriri dzalik biqalbik bilisanik, dan engkau minta pertolongan atas menguraikan yang demikian itu biqalbika dalam hati engkau, bilisanika dengan lisan engkau. Jadi apa yang ada dalam hati kita bahwa Allah itu maha agung, yang ada dalam hati kita bahwa kita makhluk yang rendah, makhluk yang hina, ditandai dengan berbungkuknya tubuh kita di hadapan Allah, itu engkau perjelas lagi dengan lisan, fatusabbihu rabbak, maka engkau bertasbih kepada Tuhan engkau, wa tashhadu lahu bil azamah, dan engkau saksikan bagi Allah dengan kebesaran keagungan. Subhana rabbiyal azim. Jadi subhana rabbiyal azim itu satu kalimat yang menunjukkan ungkapan hati kita bahwa Allah itu maha suci, Allah itu maha agung, sedangkan kita maha rendah, maha hina, maha dipenuhi dengan segala macam kekurangan.
Nah, jadi apa yang dalam hati itu terucap dengan ucapan subhana rabbiyal azim. Wa annahu a'zamu min kulli syai'in azim, bahwa Allah itu maha agung dari tiap-tiap sesuatu yang agung. Wa tukarrira dzalika ala qalbik, engkau ulangi yang demikian itu ucapan tadi atas hati engkau, lituakkidahu bitakrar, agar engkau perkuat yang demikian itu dengan diulang-ulang. Disuruh kita 3 kali subhana rabbiyal azim, untuk memperkuat lagi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Summa tartafi'a min ruku'ika, kemudian engkau bangkit daripada ruku engkau. Sudah tuntung 3 kali, bangkit dari ruku menuju i'tidal, muakkidan lirraja fi nafsik biqaulik, hal keadaan memperkuat bagi harapan dalam diri engkau dengan perkataan engkau sami'allahu liman hamidah. Nah, jadi di waktu kita mengucap sami'allahu liman hamidah, kita tahu artinya bahwa Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, di situ hati kita ada harapan apa yang kita ungkapkan dalam ruku' tadi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Sami Allahu liman hamidah, artinya ajaba liman syakarah, Allah mengijabah bagi orang yang bersyukur kepadanya. Summa turdi badzalik bisyukril mutaqadidil mazid, kemudian engkau iringkan yang demikian dengan syukur yang menuntut bagi lebih. Fatakula, maka engkau kata Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Wa tuksirul hamda biqaulika, engkau perbanyak pujian bagi Tuhan dengan perkataan engkau mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'il ba'du. Rabbana lakal hamdu, bagi engkau Tuhan kami segala puji. Kayak apa pujian yang kita tujukan kepada Allah itu? Sepenuh langit bumi, sepenuh langit bumi kita tunjukkan pujian itu kepada Allah. Summa tahwi ila sujud, kemudian engkau turun kepada sujud. Wa huwa a'la darajatil istiqanah, sujud itu merupakan paling tinggi derajat menghinakan diri kita. Sujud itulah derajat paling tinggi kehinaan diri kita. Fatumakkinu a'azza a'dha'ika wa huwa al-wajhu min azlil asya wa huwa turab, engkau letakkan paling mulia anggota badan engkau, yaitu wajah, dari paling hina sesuatu, yaitu tanah. Wajah yang kita pelihara, wajah yang kita rawat, wajah yang kita hormati, kita sayangi. Nah, waktu sujud itu kita letakkan di tempat yang paling rendah. Wa in amkanaka an la taj'ala bainahuma ha'ila fatasjudu 'alal ard faf'al fa innahu ajlabu lil khusyu' wa adallu 'alal dzul. Jika engkau mungkin bahwa tidak engkau jadikan antara wajah dan tanah itu penghalat pendinding, maka engkau sujud langsung di atas bumi, lakukanlah. Karena itu lebih menarik bagi khusyuk, lebih menunjukkan atas kehinaan. Nah, wa iza wada'ata nafsaka mawdi'azzul fa'lam annaka wada'taha mawdi'aha. Apabila engkau meletakkan diri engkau di tempat kehinaan, sujud tadi itu lambang hinanya kita, sujud. Bila engkau meletakkan diri engkau di tempat yang hina,
fa'lam annaka wada'taha mawdi'aha, ketahuilah bahwa engkau telah menempatkannya pada tempatnya. Jadi artinya kita sujud itu bukan kita merendahkan diri kita, tapi kita sujud itu menempatkan diri kita pada tempatnya. Memang tempatnya diri kita ini adalah sujud, yaitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis yang menunjukkan bahwa paling dekat aku dengan hambaku bahwa dikala dia sujud. Nah, dikala sujud itulah kita paling dekat dengan Allah. Nah, artinya apa? Di waktu kita merasakan diri kita ini hina, di waktu kita merasakan diri kita ini kadang mempunyai kemampuan, di waktu kita merasakan diri kita ini tidak mempunyai daya upaya, nah disitulah Allah sangat dekat dengan kita. Artinya Allah sangat dekat dengan kita itu rahmatnya sangat dekat dengan kita, pertolongannya sangat dekat dengan kita, anugerahnya sangat dekat dengan kita. Tapi di waktu kita tegak, di waktu kita merasa kuat, di waktu kita merasa kaya, di waktu kita merasa besar, di situ Allah sangat jauh dari kita. Artinya jauh, pertolongannya jauh dengan kita, rahmatnya jauh dengan kita, anugerahnya jauh dengan kita. Nah, bila engkau sudah meletakkan diri engkau pada tempat yang hina, maka ketahuilah bahwa engkau telah menempatkan diri engkau itu pada tempatnya. Waradattal par'a ila aslih, engkau mengembalikan cabang kepada asalnya. Wa innaka minat turab, engkau berasal dari tanah, khuliqta dicipta, wa ilaihi ta'ud, kepada tanah itu pula lah kembali. Nah, fa'inda hadza, ketika ini kita sujud, kita tempatkan diri kita pada tempat yang sebenarnya, yaitu hina. Nah, di saat itu jaddid ala qalbik, perbaharui atas hati engkau azamatallah, keagungan Allah. Wa qul, ucapkan subhana rabbiyal a'la. Nah, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Di waktu kita menempatkan diri kita di tempatnya, waktu kita menempatkan diri kita di tempat yang sebenarnya tanah, tapi ucapan kita apa? Maha suci Allah yang maha tinggi. Nah, ini artinya ada isyarat bahwa orang yang sujud itu, orang yang sering kali sujud itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah yang maha tinggi itu. Makanya ucapannya subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Wa akidhu bitakrar, perkuatlah dengan diulang-ulang 3 kali subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, alangkah risiko, alangkah berbahaya kalau kita dalam posisi sujud kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la tapi hati kita kepada selain Allah. Nah, alangkah berbahayanya kalau kita sujud yang kita ucapkan itu subhana rabbiyal a'la tapi hati kita kepada selain Allah. Nah, makanya disuruh itu diulang 3 kali. Mungkin kali pertama kurang, nah kali kedua itu memperkuat subhana rabbiyal a'la. Jadi hati kita waktu mengucap itu kita mengakui bahwa Allah maha suci, maha tinggi. Kita adalah makhluk yang hina. Sesuai tempatnya ini wajah kita di atas tanah. Fa'innal karratal wahidah dha'ifatul asar, karena satu kali itu lemah pengaruhnya. Subhana rabbiyal a'la, barangkali kada seberapa, ulangi subhana rabbiyal a'la, ulangi subhana rabbiyal a'la. Orang-orang salikin, mereka kada berhitung lagi sampai 3, bisa sampai 5, bisa sampai 11, sampai mereka ada pengaruh di dalam hati, sampai ada rasa di dalam hati tentang keagungan Allah dan kehinaan dirinya.
Bagi ukuran ilmu fikih ya 3 kali. Kalau hendak juga 11 kali. Nah, orang-orang salikin yang mereka selalu berusaha membersihkan hatinya, mereka membaca itu sampai mereka dapatkan kelembutan hati dan merasakan kebesaran Allah yang maha tinggi itu. Subhana rabbiyal a'la. Faidza raqqa qalbuka, bila sudah tipis hati engkau, wa zahara dzalik, dan nampak yang demikian, fal tusaddiq raja'ak, maka hendaklah engkau benarkan harapan engkau bi rahmatillah, pada rahmat Allah. Fa inna rahmatahu, bahwa rahmat Allah, tusari'u, bersegera, ila dha'afi waz-zul, kepada lemah dan hina. Rahmat Allah itu cepat datangnya kepada yang lemah dan yang hina. La ila takabbur wal batar, bukan kepada kebesaran dan kesombongan. Parfa' ra'saka, angkat kepala engkau, mukabbiran, bertakbir, Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud. Wasailan hajataka wa qaila, minta hajat engkau seraya berkata rabbighfir warham atau rabbighfirli, ya macam-macam riwayat bacaannya itu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Itu permintaan kita kepada Allah. Sesudah kita mengakui diri kita ini kada berdaya, hina, dan mengakui Allah itu maha tinggi, lalu kita bangun dari sujud, minta kepada Allah. Apa yang kita minta? Yang pertama disuruh Nabi kita minta Rabbighfirli. Rabbighfirli artinya wahai Tuhanku, ampuni aku. Ampuni aku. Warhamni, warhamni, rahmati aku, sayangi aku, kasihi aku. Nah, sekurang-kurangnya Rabbighfirli, sepanjangnya warhamni wajburni, nah, tutupilah segala kekurangan-kekuranganku. Warfa'ni, tinggikan derajatku di sisi engkau. Warzuqni, berikan aku rizki. Wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, dan berikan aku afiat. Nah, itu doa yang kita baca sesudah kita mengakui kelemahan diri kita dan ketinggian Allah. Summa akid tawadu, kemudian perkuat lagi tawadu itu bitakrar, dengan diulang. Fa'ud ila sujud, kembali lagi kepada sujud. Nah, jadi sujudnya 2 kali dalam setiap rakaat, agar mengingatkan keadaan kita yang sebenarnya, bahwa kita itu mesti sujud. Sujud bukan hanya anggota, bukan hanya wajah, bukan hanya dahi, tapi sujud yang sebenarnya itu adalah sujudnya hati kepada Allah. Nah, sujudnya hati kepada Allah itu apa? Mengakui, merasakan kelemahan diri kita, kehinaan diri kita, kesucian Allah, ketinggiannya. Nah, itu sujud yang hakiki, sujud yang sebenarnya. Summa akid tawadu bitakrar, kemudian perkuatlah tawadu itu dengan diulang. Barangkali sujud yang pertama tadi belum sepenuhnya bujur. Barangkali sujud pertama tadi belum sepenuhnya khusyuk. Nah, ulangi dengan sujud yang kedua. Barangkali ini menutupi kekurangan yang ada di sujud pertama itu. Fa'ud ila sujud sanian, kedua. Kadzalik, seperti yang pertama tadi. Apa yang kita hadirkan di sujud yang kedua sama dengan sujud pertama tadi, yaitu adalah pengakuan-pengakuan tentang kelemahan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu yang dihadirkan di dalam hati pada waktu ruku dan sujud. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu maknanya. Nah, kalau sekedar tahu maknanya, itu sudah ada kelebihan, sudah ada fadilat, ketimbang kita kada tahu maknanya.
Subhana rabbiyal azim waktu ruku, subhana rabbiyal a'la waktu sujud, rabbighfirli warhamni, seterusnya duduk antara dua sujud. Itu kita baca dengan bacaan makhraj yang benar, artinya kita tahu, itu sudah ada fadilat daripada yang baca biasa kada tahu apa-apa. Tetapi yang dikehendaki dengan khusyuk itu bukan hanya sekedar paham yang dibaca, tapi ada menimbulkan rasa-rasa seperti tadi. Nah, waktu kita mengucapkan Allah itu maha besar, ada rasa bahwa kita ini orang yang hina. Di waktu kita mengakui diri kita ini orang yang hina, di situ ada rasa Allah itu maha mulia, Allah maha besar. Nah, itu yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sembahyang tadi. Nah, jadi kada sekedar hanya bacaannya bujur, artinya bisa, tapi kada menimbulkan apa-apa. Nah, itu masih belum sempurna kehusuannya seseorang.